Renungan persekutuan doa kedua masa Pentakosta dengan tema kemurahan hati. Bacaan sabda dari 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Seorang pemuda duduk di trotoar sambil memandangi motornya yang mogok. Sudah 15 menit lamanya ia duduk dan tidak melakukan apa-apa. Lalu seorang pria paruh baya menghampirinya dan menawarkan bantuan. Tetapi pemuda itu menolak dengan berkata, "Tidak usah, Pak. Saya sudah minta tolong pada Tuhan. Saya masih menunggu Ia datang menolong saya." Pria itu pun meninggalkan pemuda tersebut. Kemudian seorang polisi mendatanginya dan menawarkan tumpangan, dan motornya dapat dititipkan di kantor polisi. Tetapi sekali lagi pemuda itu menolak, sebab ia masih menunggu Tuhan. Setelah 30 menit lamanya, Tuhan pun tak kunjung datang. Lalu datanglah seorang montir yang hendak membantunya untuk memperbaiki mesin motornya tersebut. Katanya, saya tidak punya uang untuk membayar Anda. Saya pun sedang menunggu Tuhan menolong saya." Montir itu pun menawarkan bantuan secara gratis. Tetapi pemuda itu tetap menolak, sebab ia percaya bahwa pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Montir itu akhirnya pergi. Karena Tuhan tak kunjung datang, pemuda itu pun pulang menuntun motornya sampai ke rumah dengan perasaan kecewa dan marah pada Tuhan. Karena kelelahan, pemuda itu tertidur lelap dan ia bermimpi. Dalam mimpinya, Tuhan datang dan bertanya kepada pemuda itu, "Kenapa ia tidak ingin ditolong?" Pemuda itu pun mengatakan bahwa ia setia menanti pertolongan Tuhan. Lalu Tuhan berkata pada pemuda itu, "Pertolonganku kuberikan melalui pria paruh baya itu, lewat seorang polisi yang menawarkan tumpangan, dan bahkan lewat seorang montir yang ingin secara cuma-cuma memperbaiki motormu. Aku sudah menolongmu, tetapi kamu menutup mata akan kehadiranku dalam diri sesamamu. Lihatlah, ia menolongmu. Ia bermurah hati." Pernahkah kita kecewa sebab pertolongan Tuhan tidak datang kepada kita? Mari kita ingat baik-baik momen tersebut dan tanyakan kembali pada diri kita masing-masing. Sungguh Tuhan tidak menolong kita, atau jangan-jangan kita bersikap seperti pemuda tadi, yakni menutup mata akan kehadiran Tuhan. Tuhan adalah Sang Pemurah. Itulah karakter Allah. Dalam Perjanjian Lama, kemurahan hari Allah disebut dengan kata Hesed. Kata itu kerap diterjemahkan dengan kasih setia, loyal, belas kasihan, dan penyayang. Sebagai Allah yang berkarakter demikian, Tuhan senantiasa menyatakan kasih-Nya, salah satunya dengan menolong umat-Nya. Ia bisa menyatakan kemurahan dan pertolongannya melalui apa yang ada di sekeliling kita. Kemurahan hati Allah dinyatakan pada umat-Nya, dan umat yang mengalami kemurahan hati Allah membagikan pada sesamanya. Sebagaimana para penolong yang hadir menyatakan kemurahan hati pada pemuda dalam kisah tadi, kita dipanggil oleh Allah untuk hidup
dalam kemurahan hati pada sesama. Murah hati adalah karunia yang dibutuhkan oleh kehidupan dan dapat dipraktikkan dimanapun melalui perbuatan-perbuatan baik. Seorang yang bermurah hati lebih memikirkan orang lain dan kepentingan yang lebih luas ketimbang dirinya sendiri. Kasih itu murah hati. 1 Korintus 13 ayat 4. Marilah kita wujudkan melalui kesediaan kita untuk membantu orang lain, memberi semangat, dan meneguhkan mereka yang mengalami aneka pergumulan. Melayani dengan tulus melalui persekutuan dan di tengah masyarakat. Lakukan mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti dari lingkup terdekat kita. Mari kita senantiasa berdoa, memohon agar Tuhan memampukan kita di dalam masa Pentakosta ini untuk bermurah hati kepada sesama. Amin. Demikian renungan saat ini. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semuanya.